Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Linda Septiani dari kelas Teknik Elektronika 1B, Prodi D3 Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Cilacap. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya membuat suatu program cara menghitung kasir sederhana menggunakan bahasa C. Di sini saya membuat program menghitung kasir di sebuah kafe. Yang pertama, di sini saya sudah menginput #include stdio.h, #include stdlib.h. Ini merupakan sebuah library. Kemudian saya menggunakan inMain. inMain ini merupakan fungsi utama. Kemudian kurung kurawal buka. Jadi setiap kita akan memulai sebuah program, kita menggunakan kurung kurawal buka. Kemudian saya menggunakan char nama underscore pelanggan, char atau karakter ya, merupakan tipe data untuk karakter tunggal, bisa berupa alfabet atau angka. Di sini saya sudah memasukkan angka 30. Jadi, nanti user atau pengguna hanya bisa mencantumkan atau memunculkan 30 karakter saja, atau kurang dari 30. Tidak boleh lebih dari 30 karakter. Bisa diartikan 30 ini merupakan angka maksimal di mana user atau pengguna akan memunculkan. Di sini saya menggunakan in harga, menu, jumlah, total, titik koma. In atau integer adalah tipe data untuk angka numerik. Tipe data integer merupakan tipe data untuk menampung angka bulat positif atau negatif. Kemudian printf, saya menggunakan perintah printf. Printf ini berfungsi untuk menampilkan sesuatu yang ingin kita tampilkan pada layar keyboard nanti. Untuk penulisannya, printf itu diawali dengan kurung buka, kemudian tanda petik. Di sini kita bisa menuliskan apa saja yang ingin kita tampilkan nantinya pada layar keyboard. Kemudian diakhiri dengan tanda petik, kemudian tutup kurung. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Printf. Di sini terdapat /n. Saya menggunakan /n. /n ini berfungsi untuk pindah baris atau enter. Printf di sini daftar menu. Yang pertama ada iced tea, coffee latte, cocoa caramel, milkshake atau lemon tea. Di sini saya menggunakan /t. /t itu berfungsi sebagai tab. Kalau tadi /n itu berfungsi sebagai enter atau garis ganti baris, untuk /t berfungsi sebagai tab. Di sini sudah saya cantumkan untuk harga-harganya juga. Untuk iced tea 6.000, coffee latte 20.000, cocoa caramel 25.000, milkshake 15.000, lemon tea 10.000. Saya juga cantumkan untuk /n untuk nantinya enter atau pindah baris. Dan setiap perintah printf nantinya diakhiri dengan titik koma. Printf ini ganti baris. Kemudian printf nama pelanggan. Dan di sini saya memakai perintah scanf. Scanf
merupakan tipe data perintah bahasa C untuk menerima, memasukkan dalam program sebagai sarana input dari pengguna atau user. Scanf seperti printf diawali dengan buka kurung, kemudian tanda petik, %s, tanda petik juga, koma, dan nama underscore pelanggan, tutup kurung. Diakhiri dengan titik koma. Di sini saya menggunakan scanf. Scanf itu %s, mohon maaf, %s. Di sini saya menggunakan %s yang berfungsi untuk menampilkan teks. Kemudian printf silahkan pilih menu. Kemudian saya menggunakan perintah scanf %d, dan menu. Di sini saya menggunakan %d. Untuk %d itu berfungsi untuk menampilkan angka. Jadi untuk %s tadi untuk menampilkan teks, sedangkan untuk %d itu untuk menampilkan angka. Kemudian di sini saya menggunakan switch dalam kurung menu. Switch atau pernyataan. Switch adalah pernyataan atau penyeleksian yang memanipulasi jalannya aliran program berdasarkan conditional expression. Kemudian kurung kurawal buka. Di dalam pernyataan switch ada beberapa case label. Case label itu tergantung, penggunaan case label itu tergantung apa yang kita butuhkan. Jadi karena tadi daftar menunya ada 5, jadi di sini saya menggunakan 5 case label. Untuk case yang pertama seperti ini, printf, scan, printf, harganya disesuaikan dengan daftar menu, total, printf. Untuk yang di sini saya memasukkan rumus pada total sama dengan harga dikalikan jumlah. Jadi nantinya setelah di %d, hasilnya langsung muncul harga dikalikan dengan jumlah. Kemudian saya menggunakan break. Break merupakan pernyataan lompatan yang merupakan bagian opsional atau tidak digunakan opsional. Jadi break ini bisa digunakan ataupun tidak masalah. Scan 2, case 2, mohon maaf, case 2, case 3, case 4, case 5 sama saja. Jadi yang membedakan itu antara case 1 sampai case 5 itu hanya harga dan daftar menunya. Seperti itu. Kemudian saya menggunakan default. Default merupakan pilihan yang akan dieksekusi di mana CPU tidak menemukan nilai yang dicari. Kemudian printf, dan yang terakhir while. Kemudian saya akhiri dengan kurung kurawal tutup. Ya, ini merupakan program saya. Setelah kita run, nah, akan muncul sebuah hasil yang seperti ini. Coba kita, ini selamat datang di Bangi Cafe, daftar menunya seperti yang kita tuliskan tadi. Untuk nama pelanggan coba kita masukkan Linda. Silahkan pilih menu. Kita masukkan nomor 2. Jumlah pesanan kita beli 2. Nah, nomor 2, coffee latte kan harganya 20.000. Kita pesan 2. Karena tadi kita masukkan rumus, jadi untuk 2 pesanan harganya 40.000. Seperti itu.
Mungkin jadi ini hasil akhirnya seperti ini setelah di-run. Coba kita ganti kalau semisal bentar. Kita ulangi untuk memastikan lagi. Coba kita memilih daftar menu yang ketiga. Kita 3. Ya, untuk hasilnya 75.000. Nomor 3, Koko Karamel harganya 25.000. Kita masukkan jumlah pesanan 3 dan total pembayarannya nanti pelanggan bisa membayar 75.000. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila tadi dalam penyampaian ataupun dalam menjelaskan masih banyak kekurangan atau yang lain. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya juga masih sama-sama belajar. Jadinya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.